sebenarnya apa aja sih nilai-nilai yang dibangun sama program Kiai ini, Ustadz? Oleh karena itu, di dalam program Kiai itu, Mas Siva, Mhm. itu dilaksanakan sejak dari sore hari setelah teman-teman mahasiswa itu melaksanakan kuliah. Beliau menginginkan agar semua mahasiswa UMY itu harus pernah merasakan tidur Merasakan. di sana. Oh, udah 10 tahun lebih, pasti banyak sekali pengalaman dan cerita-cerita yang Hmm, menarik ya, Ustadz. Mungkin boleh di-spill atau diceritakan ya, Ustadz, Oke, cerita yang sangat menarik bagi Ustadz Rizka pada saat program Kiai itu? cerita menarik yang positif apa yang negatif? Boleh dua-duanya ini, Waduh. sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, selamat datang kembali di podcast obrolan seputar Islami. Semoga penonton yang sedang menyimak kali ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sobat, pada episode kali ini kita akan mengobrol sebuah program yang saya rasa tidak asing lagi untuk mahasiswa UMY. Tapi pasti, kebanyakan mahasiswa masih bingung sebenarnya ini tujuannya apa ya program ini, dan terutama untuk mahasiswa baru ini sangat penting sekali untuk teman-teman menyimak obrolan kali ini. Oke, tentunya daripada nanti kita penasaran dan menebak-nebak, kita akan langsung ngobrol bersama pakarnya sobat. Jadi kita tidak bingung lagi nih sebenarnya tujuan program ini apa ya, seperti itu. Oke, langsung aja ya. Kita langsung hadirkan ahlinya di bidang kiai ini. Langsung saja kita sambut Ustadz Rizka Maulana Saputra, SPDI MSI. Oke Ustadz, Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Siva. Mbak Siva gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat banget, luar Oh, biasa ini. Apalagi ketemu Ustadz Rizka kan. Jadi semangat ini podcast episode kali ini. Oke Ustadz, ngomong-ngomong nih Ustadz kan udah lama sekali ya ini sering bertemu mahasiswa. Oke, menurut Ustadz Rizka, mahasiswa sekarang ini dalam mengikuti program-program UMY, keadaannya seperti apa nih dari pandangan Ustadz Rizka? oke, baik. Terima kasih Mbak Siva atas kesempatan pada Mhm. kesempatan podcast kali ini. Terkait dengan pertanyaan Mbak Siva, bagaimana respon mahasiswa lebih tepatnya seperti itu ya Mhm. terhadap program-program Kiai atau program-program keislaman lainnya yang Betul. diselenggarakan oleh UMY. Jadi perlu kita sampaikan kalau berdasarkan data ya, kita bicara data dulu, tingkat partisipasi mahasiswa itu dari keseluruhan program keislaman yang diinisiasi oleh UMY Mhm. tentunya melalui lembaga DAIK, sekarang namanya DAIK, Direktorat Oke. Al-Islam dan Kemuhamadiahan. Mhm. Dulu itu namanya lembaga Peng PLPPI. mhm. Kalau menurut data yang kami miliki, itu alhamdulillah tingkat partisipasi pada seluruh kegiatan keislaman itu lebih dari 85%. Mmm. Terkhusus untuk program-program yang sifatnya itu pembinaan, seperti misalnya pendampingan agama Islam ataupun kiai Mhm. kuliah intensif al-Islam itu tingkat partisipasinya itu alhamdulillah lebih dari 90%. Oh, Nah, Masya kalau melihat data ini Allah. Mhm. berarti ya tingkat partisipasi yang cukup bukan cukup lagi ya, tapi ini sudah sangat tinggi Mhm. karena di atas 80%. Jadi ya berdasarkan data partisipasi dari teman-teman mahasiswa itu mereka semangat dan mereka pun juga senang dengan program-program terutama adalah program keislaman yang diinisiasi oleh UMY. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz Baik, Rizka bahwasanya alhamdulillah. antusias mahasiswa ini sangat tinggi sekali, apalagi Yep. dalam program pembinaan al-Islam sendiri. Oke, kita masuk ke obrolan kiai nih Ustadz Rizka. Oke, Kiai ini kan tadi kepanjangnya kuliah intensif al-Islam ya Ustadz. betul. Nah, ini itu sebenarnya program apa Ustadz? Dan sebenarnya ada cerita apa nih di balik kiai ini? Kenapa ada kiai di UMY? Oke. Oke. Kenapa ada kiai di UMY? Kiai di sini tuh bukan merujuk kepada penyebutan sosok seseorang ya. Oke, bukan Jadi kiai bukan gitu. KYAI yang Mhm. kemudian kita kenal sebagai guru pada
pendidikan agama Islam. Mhm. Tapi kiai di sini itu merupakan akronim, Ya. seperti yang tadi sudah disebutkan, merupakan singkatan dari Kuliah Intensif Al-Islam. Oke. Program kiai ini awalnya itu diinisiasi sejak tahun 2013. Tapi sebelumnya, apakah sebelum tahun 2013 itu tidak ada program yang semisal dengan kiai? Ada. Dulu Oh, itu namanya Baitul Arqam untuk oke. mahasiswa. Jadi kita bicara sejarah dulu ya. Boleh, Nah, Ustadz. kebetulan waktu itu tahun 2011 saya sendiri baru masuk ke UMY Mhm. sebagai mahasiswa S1 tentunya. Sebagai mahasiswa S1, lalu kemudian saya di sana itu belum ada program kiai. Ya, pemirsa Mmm, sekalian. Waktu itu saya itu masih dibina dalam program Baitul Arqam. oke. Tahun 2012 pun juga demikian, Mhm. masih namanya programnya itu adalah program Baitul Arqam. Lalu kemudian di tahun 2013 baru kemudian ada pergantian nomenklatur, jadi pembahasannya itu atau penyebutannya itu berubah Mhm. dari yang tadinya Baitul Arqam berubah menjadi Kiai Kuliah Intensif Al-Islam. Oh. Kenapa harus ada perubahan tersebut? Mhm. Karena kalau dalam nomenklatur atau dalam standar Baitul Arqam itu memang lebih bersifat saklek dalam pengertian memang itu ada proses-proses tertentu Mhm. dan merupakan sebuah kegiatan di mana di dalamnya itu biasa kita sebut sebagai program pengkaderan utama bagi calon kader Persyarikatan Muhammadiyah. Oke. Nah, karena program yang ada di UMY ini itu merupakan adalah bukan secara langsung untuk mengkader mahasiswa Mhm. agar menjadi simpatisan atau anggota Muhammadiyah, maka kemudian program ini disesuaikan sehingga kemudian biar lebih bisa diterima oleh masyarakat sivitas akademika UMY secara keseluruhan, maka kemudian dibuatlah nama lain yang kemudian kita sebut dengan kiai itu sendiri atau kuliah intensif al-Islam. Mhm. 2013 berjalan, lalu kemudian 2014 alhamdulillah saya diminta untuk terlibat di dalam program tersebut. Ya ini langsung sejarah saja ya Mhm. Mbak Siva Mhm. ya. Saya langsung dilibatkan di program Kiai itu sebagai fasilitator. Oke. Fasilitator di sini itu memang memiliki fungsi atau memiliki tugas untuk mendidik atau membersamai mahasiswa Mhm. peserta Kiai tersebut selama program berlangsung, mulai dari pembiasaan yang sifatnya itu kegiatan keagamaan, tadarusan, Mhm. sholat wajib secara berjamaah, lalu kemudian membangunkan untuk sholat tahajud dan sebagainya. Nah, saya terlibat sebagai fasilitator tersebut. Oke. Lalu kemudian 2015, alhamdulillah saya selesai dari UMY, lantas kemudian program K itu masih berlangsung, dan kemudian saya pun juga diamanahi untuk langsung gabung di LPPI, dulu namanya LPPI ya, Mhm. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, baru sekitar tahun 2019 kalau Oke. tidak salah, atau 2018 saya agak lupa itu, saya diamanahi untuk terlibat langsung sebagai panitianya. Mmm. Situ saya ditunjuk sebagai koordinator di bidang materi dan pemateri. Mhm. Jadi masalah materi yang akan disampaikan, pengkajiannya seperti apa dan sebagainya itu tugas saya, plus juga untuk mencari serta menyusun jadwal materinya. Oke. Itu di tahun 2018-2019. Mhm. Nah, kita tahu juga teman-teman sekalian, sahabat orasi, di tahun 2019 akhir kita ada sebuah fenomena secara global. Mhm. Apa Mungkin itu, Mbak Ustadz? Siva masih ingat COVID-19. Oke. Oke, Mhm. itu Itu masih ada, Ustadz? apanya yang ada? Kiainya atau gimana itu, Ustadz? Ada, tapi ada sedikit perubahan secara mendasar. Oh, unik ini. 2019 akhir itu di Indonesia COVID itu belum marak banget gitu ya. Mhm. Masih sebatas isu dan sebagainya. Di tahun 2020 awal kurang lebihnya sepertinya di bulan Maret atau April itu sudah mulai merebak dan berbagai macam aturan sudah mulai berlaku di Indonesia. Sehingga kemudian kiai pun juga tidak dilaksanakan secara offline. Mmm. Barulah kemudian di sisa-sisa mahasiswa yang akan mengikuti program kiai itu masih sekitar berapa angkatan waktu itu, kemudian kita langsung online. Beranjak Oh.
Tahun berikutnya 2021 pun juga masih di-online-kan Mhm. karena kondisinya masih, Covid. Lantas kemudian di tahun 2022 baru kemudian dibalikkan lagi untuk secara offline. Nah, Mmm, di tahun inilah kemudian saya ditunjuk oleh kepala LPPI saat itu untuk menghandle sebagai ketua panitianya. oke Dari Ustaz. tahun 2022 sampai dengan sekarang 2026, Mhm. saya masih ditunjuk sebagai ketua panitianya, panitia Masya pelaksana. Allah. Jadi secara tidak langsung kiai itu sudah melekat dalam diri saya Mhm. secara khusus ya, Mhm. seperti itu. Dan kemudian kalau bicara lebih, eee, apa, pembicaraan terkait dengan perkembangan kiai itu dan sebagainya, ya saya termasuk bagian dari pelaku utamanya. Demikian Oke. Mas Siva. Oke, Masya Allah sangat menarik banget nih Sobat Orasi. Jadi Ustadz Rizka memang terlibat dari awal banget sampai jadi ketua panitia. Dari awal fasilitator ya Ustadz Yes, Rizka. betul Dari sekali. udah hampir 10 tahun berarti ya Ustadz, dari Dari 2000, 2013. ya, Iya, udah lebih 2013. malahan ya. Iya, Oke, 12 tahun Masya lebih. Allah. Sudah lebih dari 10 tahun Sobat Orasi program Kiai ini berjalan. Dan Ustadz Rizka ini memang seseorang yang terlibat langsung dari fasilitator hingga dari ketua panitia. Jadi Sobat Orasi, program Kiai ini tidak hanya sekedar program kewajiban saja ya Ustadz. Betul. Memang ada pembinaan di dalamnya. Yes. Nah, kita ngomong-ngomong pembinaan ya Ustadz. Sebenarnya apa aja sih nilai-nilai yang dibangun sama program Kiai ini, Ustadz? Oke, baik. Jadi program Kiai ini memang itu merupakan instruksi langsung dari pimpinan universitas, yang mana tujuan utama dari pelaksanaan program ini itu adalah pengenalan bagaimana cara atau tata cara seorang muslim itu hidup, Oke. ya. Hidup dalam pengertian yang lebih spesifik dalam pengamalan nilai-nilai keislaman, Mhm. ya. Oleh karena itu, di dalam program Kiai itu Mas Siva, Mhm. itu dilaksanakan sejak dari sore hari setelah teman-teman mahasiswa itu melaksanakan kuliah. Jam 5 itu harus sudah registrasi di Unires, ya. Mhm. Perlu saya sampaikan, jadi tempat Kiai itu ada di Unires. Jadi Oke. Unires itu meluangkan 2 lantai space satu Mhm. gedungnya itu untuk khusus digunakan untuk program Kiai ini. Sebenarnya Mmm. ada cerita menarik Mas Siva terkait dengan kenapa harus di Unires, Iya, kenapa ya. itu, Ustadz? Kalau misalnya kita mau lakukan di ruangan manapun dan sebagainya sebenarnya masih Mhm. bisa, ya, Mhm. tapi kenapa harus di Unires? Ini Nah. ada cerita menarik yang kebetulan ini pun juga saya dapatkan dari, ketua LPPI yang lama, Ustadz Mhm. Khairuddin Hamzin. Beliau itu pernah mendapat amanah dari Bapak Dasron Hamid. Oh. Beliau salah satu founding-nya UMY, Mhm. plus juga beliau pernah menjabat sebagai rektor Rektor. UMY selama 2 periode, tapi pada periode yang berbeda. Oh. Nah, beliau pernah menyampaikan, ini cerita ya, Mhm. cerita dari Ustadz Khairuddin Hamzin itu, beliau pernah menyampaikan bahwasanya ketika Unires itu didirikan, Mhm. yaitu di zamannya Bapak Dasron Hamid itu, beliau menginginkan agar semua mahasiswa UMY itu harus pernah merasakan tidur Merasakan. di sana. Oh, heeh. Tapi hal itu kan nggak mungkin dilaksanakan dalam pengertian mahasiswa itu semuanya seperti itu ya. Karena Mhm. kan memang harus ada aturan-aturan tertentu yang mana itu karena namanya juga asrama mahasiswa, jadi Mhm. mahasiswanya pun juga tidak kemudian mudah masuk dan kemudian mudah Udah keluar seperti keluar. itu. Mhm. Jadi kemudian ada jenis atau golongan mahasiswa yang memang kemudian disebut dengan residen Unires, Mhm. yaitu mendapatkan pembinaan selama 1 tahun penuh, dan itu sifatnya adalah pendaftaran Mhm. atau siapa yang mau kemudian silahkan bisa hadir atau mengikuti program di Unires itu selama 1 tahun penuh. Tapi juga ada mahasiswa yang kalau kita sebut itu santri kalong lah gitu. Mhm. Kalau residen itu santri utamanya di Oh, Unires, mhm. sedangkan nah ini program Kiai ini tuh dimaksudkan agar ada santri kalong Mmm. yang tidak selama 1 tahun penuh, tapi setidaknya pernah merasakan hidup di Unires Mhm. dengan habituasi yang jelas berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, Oke, Ustadz. itu ceritanya Mhm. ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga kemudian pesan tersebut masih dilaksanakan.
dan sampai terakhir pelaksanaan program kiai untuk angkatan 2025-2026 ya, program kiai yang terakhir kemarin itu masih juga dilaksanakan di Unires. Itulah yang kemudian Unires itu dengan kiai itu memang tidak pernah terpisah karena memang program dari awal itu dilaksanakan dan wajib harus dilaksanakan di Unires. Oke. Itu cerita lain ya. Nah, terkait dengan program apa saja atau kegiatan apa saja yang ada di dalam program kiai tersebut, ya tadi sebagaimana saya sampaikan ya, jadi ini merupakan bentuk dari habituasi nilai-nilai keislaman untuk seluruh mahasiswa UMY. Oleh karena itu program kiai ini itu kita mulai di sore hari. Ketika mahasiswa itu selesai kuliah, ya kemudian mereka diminta untuk registrasi check-in ruangan kamar di jam 5. Dan ketika berkumandang azan maghrib, itu seluruh mahasiswa wajib harus berkumpul di aula untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran bareng-bareng dan dipandu oleh masing-masing fasilitatornya. Lalu kemudian setelah tadarus makan malam dulu, ya makan malam sampai menjelang isya. Teman-teman mahasiswa itu diminta untuk siap-siap untuk melaksanakan sholat isya. Setelah makan, nanti mereka tidak boleh jalan-jalan atau kemana-mana. Ya, tapi mereka itu diarahkan untuk segera mempersiapkan diri untuk pelaksanaan sholat isya. Pasca sholat isya selesai, kemudian dilanjutkan dengan zikir secara berjamaah, tapi tidak seperti yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan ya. Ini adalah proses pembiasaan atau proses pembelajaran. Jadi zikir berjamaah dalam tanda kutip di sini itu tidak dilaksanakan seperti pada umumnya masyarakat laksanakan di Indonesia secara khusus. Nah, setelah itu kemudian mahasiswa diarahkan untuk masuk ke ruangan pembelajaran. Di sini kemudian kita kasih beberapa materi-materi terkait dengan ibadah. Ya, untuk materinya itu ada 3 materi Mbak Siva. Pertama adalah materi tentang falsafah ibadah. Lalu kemudian setelah mempelajari tentang falsafah ibadah, kemudian mahasiswa pun juga mendapatkan materi tentang toharo. Ya, toharo di sini tidak hanya toharo secara teori, tapi juga dipraktekkan. Toharo dalam konteks materi yang diberikan kepada mahasiswa itu, prakteknya itu minimal ada 3. Pertama adalah wudhu, kemudian tayamum, yang ketiga adalah mandi janabah atau mandi wajib. Setelah materi yang kedua, baru kemudian mahasiswa itu mendapatkan materi yang ketiga. Materi ketiga ini itu praktek secara khusus untuk materi terkait dengan sholat. Ya, jadi tema-tema terkait dengan sholat, mulai dari pengertian sholat apa dan sebagainya, sampai prakteknya itu kemudian diberikan kepada mahasiswa pada materi ketiga. Nah, materi-materi ini tidak diberikan secara langsung di malam itu. Jadi ada pembagiannya Mbak Siva. Malam pertama itu pembahasan mengenai falsafah ibadah dan juga toharo. Dan malam berikutnya kemudian baru membahas terkait dengan tema sholat. Ya. Nah, apakah kemudian tema atau materi tersebut diberikan lantas kemudian selesai begitu saja? Tidak. Ya. Jadi ini juga ada sedikit penyesuaian sebenarnya, tapi secara umum atau secara lebih luasnya, program kiai ini itu selain mahasiswa mendapatkan materi, plus juga mahasiswa itu nanti ada yang kita sebut dengan ujian praktek ibadah. Ya, ujian praktek ibadah ini dulu itu ketika program kiai dilaksanakan selama 3 malam, itu pada malam khusus. Artinya malam terakhir ketika teman-teman mahasiswa itu berada di Unires. Tapi kemudian karena ada penyesuaian dan kemudian terakhir kemarin 2025-2026 itu hanya dilaksanakan 2 malam. Nah, pelaksanaan ujian praktek itu dilaksanakan di malam hari setelah selesai materi tentang sholat, atau diizinkan juga dilaksanakan setelah sholat subuh. Ya, nah itu terkait dengan materinya, sahabat orasi sekalian. Lantas kemudian untuk kegiatannya, habituasinya itu bagaimana lagi? Kita lanjutkan dulu ya. Jadi setelah tadi mahasiswa itu mendapatkan materi, selesai maksimal jam 10, lalu kemudian ada yang namanya FGD, forum
group discussion Mm-mm. antara peserta dengan fasilitator untuk membahas tema yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Ya, di sana boleh bertanya apapun karena alhamdulillah fasilitator kita pun juga pilihan semua, Mas Mm-mm. Siva, tidak yang asal ambil aja, Iya. ya. Jadi kita pun juga ada standar secara khusus untuk siapa saja yang diizinkan untuk menjadi fasilitator di program Kiai ini. Setelah kemudian ada dialog di sana, maksimal kita atur maksimal banget itu jam 10.30. Atau kalau misalnya materinya lebih awal selesai, Mm-mm. maka kemudian jam 10 itu sudah harus selesai semua. Mahasiswa Hmm, diarahkan untuk istirahat, Oke. tidur di kamarnya masing-masing, baru kemudian jam 3 itu teman-teman fasilitator membangunkan teman-teman peserta atau mahasiswa untuk bangun mempersiapkan diri melaksanakan sholat tahajud. Mm-mm. Ya, pasca sholat tahajud, lalu kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian ada kultum dari peserta, ya. Barulah kemudian kalau yang belum ujian nanti silahkan ujian, ya. Kalau di hari terakhir program Kiai ini, lalu kemudian setelah itu teman-teman mahasiswa itu diarahkan untuk sarapan. Mm-mm. Nah, setelah sarapan teman-teman mahasiswa diarahkan untuk mengikuti perkuliahan di jam 7 pagi. Oh, Jadi Masya kurang lebih Allah. gambaran program itu demikian. Oke, menarik sekali gitu Ustadz Rizka. Artinya tidak satu hari full ya Ustadz program Kiai ini. Jadi ada waktu mahasiswa buat refreshing Iya, untuk mengikuti perkuliahan. yes. Jadi untuk misalnya mahasiswa yang aduh seharian masa al-Islam semua ini. Nah mereka akhirnya punya oh ternyata Kiai Enggak, itu tidak satu hari full. betul. Ada Jadi waktu buat hanya malam kita. saja, Mbak Siva. Menarik banget itu Ustadz. Artinya mahasiswa juga ada waktu buat istilahnya me time siangnya ketemu sama teman-temannya di kuliah gitu ya Ya, Ustadz. oke, Oke. Nah, demikian. tadi kan Ustadz Rizky udah menjelaskan ini buat mahasiswa UMY ya. Nah, tapi sasaran khususnya itu gimana Ustadz? Apakah semua angkatan atau angkatan tua akhir ya semester akhir atau gimana nih Ustadz Rizka? Oke, kalau untuk sasarannya Mm-mm. kita memang arahkan program Kiai ini itu semua untuk mahasiswa baru. Oke. Tapi Mm-mm. bagi mahasiswa yang Mm-mm. ketika di tahun pertama mereka kuliah di UMY itu tidak sempat mengikuti program Kiai ini, Mm-mm. maka silahkan mengikuti pada tahun-tahun berikutnya. Tentunya mereka akan dibersamai dengan adik angkatan mereka. Kenapa Oke. demikian? Mm-mm. Karena program Kiai ini merupakan salah satu sertifikasi program keislaman yang sifatnya wajib. Ya, Oke Ustadz. kalau dari SK yang kami terima itu sertifikat untuk program Kiai ini itu Mm-mm. digunakan untuk mendaftar yudisium Mm-mm. atau setidaknya untuk mendaftar munakosah. Mm-mm. Ya, jadi mau tidak mau seluruh mahasiswa itu harus mengikuti program ini. Kalau tidak bisa mengikuti karena ada alasan lain hal, banyak hal dan sebagainya gitu ya, Mm-mm. saat terjadwal maka mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengikuti pada tahun berikutnya, tentunya dibersamai oleh adik angkatan mereka. Oke, Demikian. jelas sekali ya Sobat Orasi Ye. bahwasanya Ustadz Rizka sudah menjelaskan detail apa aja tadi nilainya, terus kegiatannya, sasarannya siapa. Nah, terutama untuk mahasiswa baru UM-nya nih 2026 yang sedang menyimak, jangan lupa nanti siap-siap untuk mengikuti program Kiai yang tentunya asik dan seru sekali untuk kita memperdalam lagi nih ilmu-ilmu kita. Terlebih terkait al-Islam kemuhammadiyahan ya Mas Rizka, Ustadz Rizka seperti itu. Oke. Ustadz, ini kan pasti Ustadz Rizka udah lama sekali ya, tadi dari 2013 sampai sekarang 2026. Sudah Oke. 10 tahun lebih Ya, bahkan. kalau lama sekali enggak, Oh baru enggak. lama aja. Oh lama aja, oke. Karena baru 10 tahun seperti itu Iya. ya Ustadz. Oke. Udah 10 tahun lebih, pasti banyak sekali pengalaman dan cerita-cerita yang menarik ya Ustadz. Mungkin boleh di-spill atau diceritakan ya Ustadz. Oke, Cerita yang sangat menarik bagi Ustadz Rizka pada saat program Kiai itu. cerita menarik yang positif apa yang negatif? Boleh dua-duanya ini, Kalau ada sepertinya menarik. dua-duanya, ada Oke. semua. Oke, boleh Ustadz. Kalau yang negatif itu ya, mungkin
yang menarik itu ada beberapa mahasiswa yang Mhm. miskomunikasi, Mbak Sita. Oh. Miskomunikasinya itu sampai pada tahapan mereka itu dalam tanda kutip menggugat program ini Mhm. dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menganggap program ini itu adalah program untuk brainstorming. Oh, heeh. Apa ya kalau bahasa kerennya cuci otak itu? Brainstorming itu? Iya, betul. Cuci otak lah gitu. Mhm. Mereka mengatakan ya lewat unggahan di media sosial yang tentunya akunnya itu fake Mhm. atau langsung komunikasi dengan kita via WA Mhm. dan WA-nya pun juga nomornya juga Palsu seperti itu palsu ya, Ustaz? tentunya. Mhm. Kenapa palsu? Karena setelah kita konfirmasi ulang sudah tidak bisa Oh, langsung diterima atau didapatkan, hilang. betul seperti Mhm. itu. Dan mereka itu menganggap bahwasanya program ini itu adalah program memuhammadiyahkan seluruh mahasiswa UMY. Oh, heeh Dan heeh. kita juga tahu bersama bahwasanya jumlah mahasiswa kita itu di UMY itu tidak semuanya merupakan kader Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga ada sedikit miskomunikasi dari Mhm. teman-teman bahwasanya menganggap program ini itu adalah program untuk memuhammadiyahkan mahasiswa. Mhm. Maka kami perlu tegaskan teman-teman sekalian ya, program Kiai itu tidak ada sangkut pautnya dengan bagaimana kalian itu akan menjadi Muhammadiyah kah, menjadi Salafi kah, menjadi NU kah, menjadi Persis dan lain sebagainya. Mhm. Ya, program ini itu hanyalah mengenalkan kepada seluruh mahasiswa baru UMY bahwasanya ini loh tata cara pelaksanaan ibadah dalam perspektif atau dalam menurut pendapat Muhammadiyah. Kalian mau terima silahkan, tidak pun juga tidak mengapa. Ya, jadi kalaupun misalnya kalian selama program itu mengikuti program ini dengan baik, dan setelah pelaksanaan program ini kalian akan kembali lagi dengan tata cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan yang sudah sering kali teman-teman lakukan, maka silahkan. Tidak ada paksaan dalam mengikuti apa namanya pendapat-pendapat yang diinisiasi atau yang dimunculkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, selain itu teman-teman, kita itu harus paham juga seluruh mahasiswa MY itu tidak sesoleh yang kalian bayangkan. Mmm. Ya, ada juga dari golongan masyarakat yang memang belum sama sekali pernah tersentuh dengan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Ya, mereka KTP-nya Muslim, mereka lahir dari keluarga yang Muslim. Tapi yang namanya ngaji saja, ada beberapa mahasiswa yang tidak pernah, bahkan baru pernah melihat huruf hijaiyah. Mhm. Dari sinilah kemudian kami sebagai institusi yang bergerak di bidang pendidikan Islam itu memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mengenalkan ini loh ajaran Islam yang sesungguhnya. Tentunya dalam perspektif atau dalam kacamata Muhammadiyah. Maka kepada mahasiswa sekalian, jangan anggap ini adalah program untuk memuhammadiyahisasi. Apa istilah kerennya itu ya? Mhm. Memuhammadiyahkan seluruh mahasiswa, tidak. Ya, ini Mmm. hanya untuk mengenalkan saja tata cara ibadah yang dipahami dalam perspektif Syarikatan Muhammadiyah. Itu yang Oh. agak sedikit Ya negatif berbeda, gitu ya. heeh. Kalau pengalaman-pengalaman yang positif, alhamdulillah sangat banyak, Mbak Siva. Oh, Masya Allah. Dan ini merupakan pemacu juga ya, Mhm. pemacu di mana kami pun juga akhirnya memiliki kesadaran bahwasanya, wah ternyata Masya Allah program ini itu memiliki dampak yang positif. Ya tadi yang seperti yang saya sampaikan, teman-teman mahasiswa itu ada juga yang tidak pernah tersentuh nilai-nilai Islam. Setelah mereka merasakan nilai-nilai Islam dalam bentuk program Kiai ini, mereka itu merasa, oh ternyata Islam itu seperti ini enaknya ya Pak ya. Dulu Mmm. pas waktu saya jadi fasilitator, bahkan ada mahasiswa yang sampai lulusnya itu masih Mhm. komunikasi dengan saya. Oh, Masya Kenapa Allah. demikian? Mhm. Karena mereka itu merasa, Mas, ternyata enak loh program ini Oh, tuh. heeh. Tolong ya Mas ya, kedepannya saya diingetin untuk sholat tahajud dan sebagainya. Mhm. Ini membuat kami itu semakin bersemangat. Oh iya, mahasiswa pun juga butuh untuk didampingi. Mhm. Ya, sehingga kemudian program ini harus tetap berjalan. Oke. Nah, kalau pengalaman sebagai panitia, apalagi sebagai ketua panitia, yang positif-positif gitu ya, terutama ketika kami membaca hasil dari survei. Mhm. Ya, survei itu kan banyak di sana tuh kita minta kepada mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap program ini. Yang mereka antusias dengan program ini, alhamdulillah
mereka pun juga mendapatkan makanan gratis selama program Oh, karena ini untuk artinya tidak program ada HTM tidak ya Ustadz? ada Wah, menarik HTM sama sekali. sekali. Ya, jadi Oh, gratis tis, mm-mm. kalian itu diinapkan di Unires, lantas kemudian makan pun juga kami jamin dan juga ada snacknya. Wah, Nah itu sejahtera saya sekali kira Ustadz. itu bisa dijadikan sebagai nilai-nilai positifnya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Demikian Mbak Siva. Masya Allah, menarik sekali nih Sobat Orasi. Jadi ada nilai-nilai yang memang diambil dan dibangun oleh teman-teman mahasiswa baru ketika tadi merasa aku jadi belajar tahajud, jadi belajar terkait sholat berjamaah yang tadinya mungkin belum pernah atau mungkin jarang-jarang karena ada program kiai, jadi semakin rajin dan termotivasi ya Iya Ustadz. betul Oke, sekali. Masya Allah. Terakhir Ustadz Rizka. Hmm. Boleh Ustadz Rizka sampaikan pesan nih untuk mahasiswa baru terutama mahasiswa baru UMY tahun 2026 nanti yang akan mengikuti program Kiai di tahun ajaran 2026 Ustadz Rizka. Oke, baik. Bagi semua kawan-kawan yang menyaksikan program atau podcast orasi ini, kami perlu tegaskan ya, program Kiai ini itu bukan dalam rangka untuk memuhammadiyahkan mahasiswa ya. Program ini untuk pengenalan bagaimana cara hidup kalian sebagai seorang muslim dan muslimah tentunya, dan kemudian cara hidup itu kami ambil dari nilai-nilai yang sudah dituangkan atau yang sudah biasa dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga kemudian kalian jangan merasa wah ini pemaksaan dan lain sebagainya, ikutin saja ya, ikutin saja, kalau memang cocok lanjutkan, kalau tidak pun juga tidak masalah ya. Yang intinya adalah program ini itu wajib dan teman-teman sekalian tidak ada ruang untuk tidak mengikuti program ini karena itu merupakan program yang sudah di SK-kan oleh pimpinan universitas, sehingga kemudian teman-teman semua harus mengikuti program kuliah intensif Al-Islam ini. Demikian Mbak Syifa. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Rizka Maulana yang telah memberikan pendalaman terkait Kiai ini seperti apa. Jadi Sobat Orasi, dari episode kali ini kita tahu bahwa program Kiai ini bukan sekedar agenda kampus atau sekedar kewajiban teman-teman saja, tetapi menjadi salah satu ikhtiar kampus kita UMY dalam membentuk kebiasaan baik dan karakter Islami yang insya Allah akan terus melekat dalam kehidupan mahasiswa. Oke, terima kasih juga kepada seluruh penonton yang sampai akhir ini masih menyimak. Jangan lupa ketika teman-teman mempunyai cerita menarik nih, silahkan bisa sharing aja di komentar. Karena pasti teman-teman yang lain juga pasti akan merasakan juga vibes-nya yang dulu pernah teman-teman rasakan juga. Oke, Sobat Orasi, nanti ketika kalian melaksanakan kiai nanti jangan khawatir karena itu sudah sejahtera sekali sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rizka. Jadi jangan lupa nanti like, share, dan komen episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.